Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita kedatangan subbreaker merek RCB. Yang mana subbreaker ini bocor di bagian seal, macet pada bagian klik, dan jedak-jeduk saat melewati posisi tidur. Bagaimana proses dan cara memperbaikinya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, kita mulai pengerjaannya. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu melepas spare dari subbreakernya. Di sini kita mesti hati-hati melakukannya agar tidak sampai lecet atau cedera, karena spare itu sangat keras ya teman-teman, sangat. Nah, dan sudah terlepas. Selanjutnya kita akan melepas baut yang ada di bagian penutup tabungnya. Ini adalah penutup tabung gas nitrogen. Kita melepaskannya menggunakan kunci L. Sini pun kita melepaskannya perlu hati-hati, jangan sampai meledak dan terpental secara tiba-tiba. Kita akan membuang nitrogennya terlebih dahulu sebelum selanjutnya kita melepas spi yang ada di bagian penutup tabung subbreaker itu tersendiri. Oke, lanjut. Kita akan membuka spinya dengan cara menekan bagian tutup tabung. Hati-hati ya, ini hasilnya. Kita pisahkan dulu. Kita gunakan baut untuk mencabut penutup itu sendiri ya. Kita gunakan pelumas untuk mempermudah melepaskan penutup tabung. Ya, penutup tabungnya ini menggunakan balon, itu balon udara atau balon yang menampung nitrogen. Cara melepasnya pun mesti hati-hati karena takut menyebabkan robek di bagian bibir yang ada di penutup tabungnya. Jangan sampai robek ya, karena ini tidak ada penggantinya, tidak ada spare partnya yang jual. Hati-hati sekali. Nah, ini kita lihat sudah terlepas, dan selanjutnya kita buka penutup di bagian tabung utama, di mana banyak komponen penting yang harus dijaga di sini. Di antaranya ada hose oli cell dan piston kompresi. Nah, sekarang kita melepas puyer click ribbon. Ini dia. Selanjutnya kita akan melepas mur pengunci piston kompresi. Dan setelah terlepas, kita akan melepas lembaran-lembaran atau sim-sim klep pengatur keluar masuk oli. Oke, kita lepaskan satu persatu, tahap demi tahap, dengan sangat berhati-hati. Dan ini adalah piston kompresi. Nah, kita lepaskan lagi simnya, kita lepaskan lagi sim selanjutnya, kita lepaskan lagi. Ya, hampir terlepas. Dan ini adalah hose oli cell ya, oli cell itu berada di dalam sini. Mari kita bersihkan dahulu, dan selanjutnya akan kita lepas oli cell dari dalam, karena ini ada dua oli cell dalam sini. Ada oli cell debu atau biasa dikatakan dust, seal dust, dan ini adalah oli cell debu. Yang di bagian luar ini adalah oli cell debu. Kita lepaskan, hati-hati jangan sampai terkena tangan.
Sebenarnya ini agak sulit melepasnya teman-teman. Oke, begini penampakannya. Dan seterusnya kita melepas oli sel utamanya, itu oli sel oli. Dan ini adalah oli sel yang menahan oli dari dalam. Inilah yang memisahkan antara oli dan bagian luarnya. Apabila ini robek, maka keluarlah oli. Selanjutnya kita carikan pengganti, dan ini adalah penggantinya. Ya, yang ini baru ya. Kita carikan dan kita dapatkan. Kita memang punya stok. Kita punya stok untuk ini. Ini oli sel olinya. Oke, selanjutnya kita akan pasang. Sebelum kita pasang, kita akan menggunakan grease. Kita akan menggunakan kenal gomok. Dalam pemasangannya juga mesti hati-hati, perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan antara bibir-bibirnya, jangan sampai ada yang cacat atau robek. Selanjutnya kita akan memperbaiki kliknya, mana kliknya juga rusak. Untuk memperbaiki kliknya, kita memerlukan membuka komponen demi komponen, antara seperti kaki shock breaker akan kita lepaskan dari hasnya. Kita akan lepaskan dari hasnya, karena ini sebenarnya melepas kaki dari hasnya ini sangatlah sulit karena menggunakan lem ya. Jadi perlu kehati-hatian, jangan sampai merusak hasnya saat melepas, karena itu akan tidak baik ke depannya. Oke, setelah semuanya lepas, ini adalah isi dari hasnya, karena has ini adalah spuyer yang mengatur pergerakan ribbon, ya, mana cepat dan lambatnya ribbon itu diatur oleh has ini. Has ini ya, kemarin macet, ini kita akan perbaiki. Ya, oke teman-teman, dirasa sudah mulai bergerak, sudah bisa naik turun. Ini artinya ada perbaikan. Oke, kita coba dulu memasang spuyernya dan kita lihat hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Kita kencangkan. Oke. Nah, ini dia teman-teman, dan ternyata berhasil. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita pasang kembali komponen-komponen yang sudah kita lepas tadi. Yang ini kita akan memasang kaki shockbreakernya kembali. Kita menggunakan lem loctite agar lem ini terpasang secara keras dan tidak mudah terlepas saat mendapat kencangan ketika digunakan di motor. Setelah terpasang, mari kita coba lagi kembali kliknya apakah berfungsi normal atau tidak. Nah, kita pasang kembali kunci L di bagian kaki yang terpasang di has. Selanjutnya kita akan pasang hose oli selnya, yang di dalamnya ada oli sel. Ya, tadinya ada oli sel. Kita rasakan apakah ada perbedaan dari sebelumnya. Selanjutnya kita pasang klep kompresi. Ya, ini ada klep kompresi. Mana di sini banyak tersusun sim demi sim untuk menciptakan sebuah tekanan terhadap oli. Ini adalah
per kompresi. Ini adalah SIM kompresi, ada 3 susun. Oke, setelah semua terpasang, selanjutnya kita akan pasang piston kompresinya. Perlu diperhatikan di bawah ada SIM, dan SIM itu akan kita benar-benar pastikan bahasanya rapat. Ini adalah ring ribon. Selanjutnya akan kita pasang dari murnya. Sebelum kita pasang mur, kita gunakan lem saat pemasangan. Oh ya, di sini juga perlu diperhatikan saat pemasangan murnya jangan terlalu kencang. Bisa terlalu kencang karena apabila terlalu kencang bautnya akan mudah patah. Saya juga pernah kejadian sebelumnya saat mengencangkan ini terlalu kencang, yang terjadi adalah patah. Ya, pemasangan ini dibutuhkan lem loctite atau lem khusus rad baut. Jadi setelah pemasangan biarpun tidak terlalu kencang, tapi lem yang ada di dalam rad itu akan mengikat mur secara kuat, jadi tidak akan mudah terlepas. Oke teman-teman, setelah semuanya terpasang, selanjutnya kita pasang spuyer ribbon. Kita pasang, kita kencangkan kembali seperti bagaimana awalnya kita lepas, jangan sampai ada tertinggal. Oke, setelah semua terpasang, kita coba lagi satu persatu apakah tidak ada kendala, apakah tidak ada perubahan setelah kita pasang. Sini juga kita akan mencoba, sebelum terpasang kita akan mencoba terlebih dahulu putar kliknya sampai full kanan. Kita akan rasakan anginnya. Apabila dia kencang ke bagian atas, maka anginnya itu akan kurang. Nah, kita putar terus sampai mentok ke atas. Oke. Setelah mentok ke atas, kita rasakan anginnya tidak terlalu kencang. Setelah semua selesai, kita periksa ulang apakah tidak ada salah dalam pemasangan. Dan ini adalah balon udara atau balon nitrogen. Jangan lupa juga kita bersihkan penutupnya, komponen demi komponen sebelum terpasang. Lanjut, kita bersihkan tabungnya sampai benar-benar bersih. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal. Apabila ada kotoran yang tertinggal, dikhawatirkan akan menyumbat saluran oli pada saat subbreaker bekerja, dan ini pasti tidak baik. Oke, lanjut pemasangan balon nitrogen. Pasang ke tutup tabung nitrogen. Di sini saya menggunakan minyak gomok atau grease agar saat pemasangan bisa mudah. Gomok ini juga berguna untuk meminimalisir kebocoran antara oli dari tabung subbreaker dan dari tabung nitrogen. Oke, selanjutnya kita isi oli
Sini perlu diperhatikan masa dalam pengisian oli jangan sampai ada udara yang terperangkap di dalam tabung. Kita perhatikan jangan sampai ada gelembung yang ditabung habis. Terus ya. Setelah dirasa anginnya sudah tidak ada, mari kita pasang gelembung udaranya atau balon udara atau balon nitrogen. Dalam pemasangan ini pasti hati-hati jangan sampai ada angin yang terperangkap. Oke. Setelah terpasang, jangan lupa pasang baut untuk penarik. Dan selanjutnya kita pasang spinya. Ya, ini adalah spi penahan tutup tabung nitrogen. Setelah terpasang, kita tarik lagi ke atas sampai betul-betul terkunci. Ya. Selanjutnya kita pasang as dan oli sel. Di sini juga perlu diperhatikan jangan sampai ada angin yang terperangkap. Selanjutnya kita kunci dengan kencang. Setelah semua terpasang, kita coba untuk memastikan bahwasanya tidak ada angin yang terperangkap. Kita coba naikkan turunkan as dan asnya tidak mendorong ke atas. Itu artinya angin sudah tidak ada yang terperangkap di dalam tabung. Selanjutnya kita isi nitrogen. Dalam pengisian nitrogen saya menggunakan angin nitrogen, bukan angin kompresor ya. Saya juga pernah coba untuk pasang angin kompresor, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal dikarenakan mungkin angin nitrogen dan kompresor itu berbeda ya. Oke, di sini tabungnya sudah mulai naik, itu artinya nitrogen sudah ada di dalam balon udaranya. Oke. Setelah semua terpasang, kita pastikan bahwasanya tidak ada kebocoran dan kita isi air. Oke. Kita periksa kembali klik ribbonnya apakah berfungsi normal. Kita putar mentok ke kanan. Ya, ini adalah klik yang keras atau ribbon yang keras. Selanjutnya kita putar mentok ke kiri. Mentok ke kiri. Ya. Dan ini adalah yang lembut. Ya. Oke, setelah semua selesai, dicek kembali, dipastikan tidak ada kebocoran. Sini penting agar apa yang sudah dikerjakan betul-betul berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya kita pasang kembali, kita pasang baut penutup tabung nitrogen. Tutup sampai kencang. Selanjutnya dibersihkan sebelum nanti kita pasang per. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari pengerjaan kita tadi. Oke, kita akan setel lagi sedikit di bagian preloadnya agar mendapatkan kekerasan yang tepat. Dan ini adalah tampilan akhir.
Bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silakan subscribe, like, dan komen agar kami dapat menampilkan konten-konten yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu video ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.